Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat Bapak Ibu Guru hebat. Kami dari kelompok 1A kelas 040 Sulsel, calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Ernawati Umar akan mempresentasikan terkait dengan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Firdayanti Firman dan rekan saya Ibu Nurul Masnuno, Ibu Rahmawati, Ibu Kristina Masuroh, dan Ibu Yudianti Samara. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada kesempatan ini, kami mengambil kearifan dan budaya lokal suku Bugis Makassar. Yang pertama, yaitu permainan bom atau benteng-benteng. Permainan ini dapat melatih ketangkasan, kerjasama, solidaritas, dan membentuk karakter berani, leadership, jujur, percaya diri, demokratis, komunikatif, berani mengambil resiko, dan kemampuan berpikir kritis. Mengapa demikian? Karena cara permainan ini yaitu setiap kelompok menjaga benteng pertahanan masing-masing. Jika seorang pemain memasuki wilayah lawan dan tersentuh, maka pemain tersebut harus ditahan. Sedangkan teman kelompok dari pemain tersebut harus menyelamatkannya dengan menyentuhnya kembali. Yang kedua adalah budaya tabik. Sikap sopan santun dan saling menghargai, di mana terkandung makna sipakatau atau saling menghargai, sipakalebi memuliakan atau saling toleransi, dan sipakaini saling mengingatkan. 3S tersebut juga dijabarkan dalam penerapan 5 kata ajaib guna pendidikan karakter anak, yaitu tolong, maaf, silahkan, permisi, dan terima kasih. Yang ketiga adalah Masopo Bola. Kegiatan ini merupakan kearifan lokal yang sering dilakukan di suku Bugis, di mana saat seseorang ingin pindah rumah panggung atau kayu, maka seluruh warga kampung akan secara bergotong royong membantu untuk mengangkat rumah tersebut ke tempat yang dituju. Tradisi ini menunjukkan kegigihan dan kesabaran serta adanya kerendahan hati, karena orang-orang yang mengangkat rumah itu tidak memandang status. Yang terpenting, mereka semua bersama-sama membantu dan bergotong royong. Yang keempat adalah prinsip Akbulo Sibatang. Dalam suku Makassar, Akbulo Sibatang diartikan sebagai pohon bambu. Jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah fleksibilitas, mengikuti kemana arah angin. Yang kedua adalah simbol persatuan dan solidaritas. Dan yang ketiga adalah kehidupan bermasyarakat, yang artinya setiap individu berbeda dan perlu adanya saling memiliki agar tidak tercipta perpecahan. Yang kelima adalah budaya Siri Napace. Siri merupakan bahasa Makassar yang berarti malu, sementara Pace merupakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat rela berkorban, bekerja keras, dan pantang mundur. Siri memiliki 3 makna, yaitu rasa malu, pendorong untuk membinasakan siapa saja yang mencederai kehormatan, dan pendorong untuk bekerja dan berusaha sebanyak mungkin. Sedangkan Pace memiliki makna perasaan hati yang sedih dan pilu apabila sesama warga, masyarakat, keluarga, atau sahabat yang ditimpa kemalangan. Yang keenam adalah budaya Amatoa. Di Bulukumba khususnya, suku Kajang masih terdapat tradisi yang masih dilestarikan hingga sekarang, yakni berpakaian serba hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Budaya ini mengajarkan terkait kesederhanaan, bersahaja, kesamaan, dan kesetaraan. Yang terakhir adalah maca nama lempu. Di masyarakat Bugis, cerdas atau pintar dikenal dengan istilah maca. Maca merupakan salah satu nilai dari Siri Napace yang penting. Bahkan, maca merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin.
Untuk berperilaku, maca selalu disandingkan dengan lempu. Maca nama lempu, di mana lempu itu artinya jujur. Sehingga dalam bertindak harus kecerdasan dibarengi dengan kejujuran. Ciri orang yang cerdas adalah mampu melakukan sesuatu, mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan perkataan yang benar, dan mampu mengendalikan emosi sehingga dipercaya sesama manusia. Pembahasan kedua yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan yang pertama adalah menerapkan tripusat pendidikan, memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter murid yang baik. Konsep ini dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal ataupun kearifan budaya seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu dalam membentuk karakter murid yang baik. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, seperti rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap budaya lokal. Pemikiran ini dapat membantu menanamkan karakter jiwa nasionalisme dan cinta budaya lokal. Yang ketiga adalah penerapan konsep menuntun. Pemikiran ini dapat dikontekstualkan pada adat istiadat dan norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat seperti Siri Napace. Hal ini dapat membantu dalam membentuk karakter murid yang memiliki sikap hormat dan patuh terhadap adat istiadat dan norma sosial yang berlaku di daerah kita. Yang keempat adalah penerapan pendidikan karakter. Pemikiran ini dapat dikontekstualkan dalam penguatan karakter kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Hal ini dapat membantu dalam membentuk karakter murid yang memiliki sikap positif dan berkepribadian baik. Budaya yang dapat digunakan yakni permainan tradisional bom atau benteng-benteng. Yang kelima adalah pendidikan adalah hak asasi manusia. Pendidikan adalah hak asasi yang harus diberikan kepada setiap orang, tidak peduli apapun latar belakang ataupun status sosialnya. Jika dikaitkan dengan kearifan budaya, dapat tercermin pada budaya Amatoa yang mencerminkan kesetaraan dan kesamaan hak tanpa memandang kasta serta budaya Masopo Bola. Yang keenam adalah pendidikan harus membantu individu menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Pemikiran ini dapat dikontekstualkan dalam kearifan budaya lokal. Sebagai contoh dengan menggunakan falsafah Buddhis maca nama lempu yang mensyaratkan bahwa untuk menemukan tujuan dan makna hidup, maka kita harus hidup menjadi pribadi yang jujur dan melakukan sesuatu dengan pemikiran yang tenang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya daerah dalam pembelajaran tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap rendah hati, kerjasama, dan rasa saling menghormati. Melalui pendidikan yang mengintegrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kaitannya nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, maka murid dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya berdaya dalam menghadapi tantangan global, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga warisan budaya serta memperkuat keharmonisan sosial di lingkungan sekitar. Pembahasan ketiga yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Satu pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan 3 semboyan pendidikan. Ing ngarso smutulodo, ing madya mangkarso, tuturi handayani, yang merupakan ruh dari pendidikan Indonesia.
Semboyan tersebut sangat erat kaitannya dengan budaya Bugis Makassar, yakni sipakatau, sipakalebi, sipakainge, yang kemudian dapat saling terkait satu sama lain dengan penanaman karakter murid maupun menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Adapun contoh penerapan di kelas ataupun di sekolah, yang pertama adalah pengintegrasian 5 kata ajaib dalam proses pembelajaran. Tolong, maaf, silahkan, permisi, dan terima kasih. Hal ini mungkin merupakan suatu yang sederhana, namun kadang anak didik kita ataupun murid-murid kita melupakan 5 kata ajaib ini dan perlu pembiasaan yang terus dilakukan. Yang kedua adalah penggunaan kata ki atau bahasa sopan dalam interaksi antar guru maupun murid dan tidak menggunakan kata ko. Yang ketiga adalah pembudayaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam segala aktivitas keseharian guru dan murid termasuk pada kegiatan sapa pagi dan pulang. Yang keempat adalah pengintegrasian permainan lokal dalam ice breaking atau proses pembelajaran yang dapat menanamkan karakter murid. Misalnya saja dalam pembelajaran PJOK yang menuntut atletik, maka kita dapat menggunakan permainan-permainan tradisional yang juga menggunakan atletik. Selanjutnya yang kelima adalah guru menjadi teladan bagi murid, baik dari sifat maupun tingkah laku, sehingga dapat menginspirasi murid. Tentunya sebelum kita meminta agar murid kita melakukan hal baik, tentu sebagai guru kita juga harus memberikan contoh yang baik. Karena sejatinya murid akan melakukan apa yang mereka lihat. Selanjutnya yaitu murid dibiasakan menjaga perasaan teman dan tidak melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati, seperti umpatan ataupun bully. Selanjutnya adalah murid dibiasakan untuk mengingatkan teman jika melakukan kesalahan, menghargai pendapat, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kita juga perlu menanamkan kepada anak didik kita bahwasannya teman yang baik adalah teman yang tidak menjerumuskan temannya atau melindungi jika teman melakukan kesalahan, tetapi saling mengingatkan. Selanjutnya adalah guru mengajak siswa dalam bakti sosial ataupun mengunjungi tempat yang kurang mampu untuk mengajarkan kepedulian sosial. Misalnya saja di panti asuhan, tempat korban kebakaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengenalan budaya lokal kepada peserta didik melalui kegiatan sekolah, misal Festival Budaya Nusantara. Jadi bukan hanya budaya lokal kita saja yang diajarkan, tetapi kita juga memperkenalkan budaya lokal dari provinsi lain. Selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan olahraga bersama yang diikuti oleh guru dan siswa untuk dapat menekankan terkait dengan olahraga dan karsa. Selanjutnya adalah penanaman karakter dengan kegiatan-kegiatan sekolah seperti adanya tutor sebaya atau sharing session dengan murid sebagai narasumber. Karena tutor sebaya itu sangat penting kaitannya dengan pendidikan saat ini. Anak didik kita terkadang jauh lebih mendengarkan jika materi dibawakan oleh temannya dibandingkan oleh orang yang lebih dewasa. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan literasi sehingga dapat membantu siswa untuk tidak puas dalam menuntut ilmu. Berikut adalah contoh dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan di sekolah demi penguatan karakter dari peserta didik kita. Yang pertama, kegiatan sharing session bagi siswa yang halangan, kemudian penguatan literasi siswa, olahraga bersama, tadarus bersama guru sebagai kita sebagai teladan, kemudian drama tentang perjuangan maupun Festival Budaya Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita terus dapat saling berkolaborasi untuk membentuk pendidikan sesuai dengan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara.